Ada hadis Nabi mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati dalam keadaan belum pernah berjihad, berperang di jalan Allah, dan belum pernah menginginkan untuk berjihad membela agama Allah, tidak punya kepingin, lempeng-lempeng aja hatinya, tidak punya kecemburuan untuk membela agama Allah dalam perang, dalam jihad, maka matinya di atas cabang kemunafikan. Artinya ada kemiripan dengan orang munafik, karena orang munafik itu tidak senang jihad, tidak senang perang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita membahas ayat 215 surat Al-Baqarah. Insyaallah hari ini kita akan selesaikan beberapa faedah yang masih tertinggal, lalu kita lanjutkan ayat berikutnya 216. Pada perjumpaan yang lalu kita akan sedikit mengulang tentang al-mustahiqun, ini orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, yang terkait dengan apa bedanya panitia zakat yang ada di masjid-masjid dengan amil. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya panitia zakat itu tidak sama dengan amil, sehingga pendapat yang paling kuat, maka panitia zakat itu tidak boleh mendapatkan bagian zakat mal atau zakat fitrah kecuali apabila mereka termasuk ke dalam 8 golongan yang berhak mendapat zakat yang Allah Ta'ala sebutkan pada surat At-Taubah ayat 60. Nah ini penting ya, jadi jangan sampai ke depan ada keliru. Yang pertama apa? Al-fuqara, fakir. Al-miskin, orang miskin. Amil, ya ini yang petugas yang ditunjuk oleh negara, baik sifatnya pegawai negara atau mungkin lembaga swasta yang diresmikan, diberi izin oleh pemerintah untuk memungut zakat. Yang berikutnya orang yang al-mu'allaf, ya, al-mu'allafah qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya, baik dia baru masuk Islam ya, atau yang semisalnya, imannya lemah. Yang berikutnya adalah ya ini budak, orang yang terlilit utang, tidak bisa membayar utang, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau ibnu sabil. Baik, jadi hati-hati, sebentar lagi ada zakat mal, zakat fitrah biasanya di bulan Ramadan, hati-hati ini, jadi jangan sampai keliru. Nah, kalau si muzakki, orang yang berzakat, dia tahu akan disalurkan kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mendapat zakat, ya maka tidak sah. Tetapi kalau dia tidak tahu, dia mempercayakan kepada panitia, dia percaya insya Allah panitia amanah dan tahu, maka kalau seandainya ternyata salah dalam penyaluran, ya dosanya ditanggung panitia tadi, zakatnya sah. Dan bagi orang yang panitia, jadi panitia, kalau dia tahu ini salah, dia tetap menyalurkannya bukan kepada yang berhak, dia berdosa, khianat. Dan orang yang menerima sedang dia tahu dia tidak berhak, ya berdosa,
Tidak boleh dia mengambil dari bagian zakat tersebut. Nah, ini hati-hati makanya. Ya, mari kita perbaiki apa yang selama ini kebanyakan atau banyak terjadi di masjid-masjid, musola-musola. Lanjut, faedah yang berikutnya ayat 215, yaitu pada bagian akhir ayat tersebut, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kau perbuat berupa kebaikan, sesungguhnya Allah Maha tahu terhadapnya. Maka dari potongan ayat ini faedah yang bisa kita ambil bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan walaupun yang kita lakukan itu kecil. Ini faedahnya. Ya, Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan kebaikan walaupun sedikit yang kalian perbuat. Tahu. Ya, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan tidak tersembunyi dari Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, sekecil apapun. Faedah yang berikutnya dari kalimat ini, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, bahwasanya Allah mencatat sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, tidak akan disia-siakan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, faman ya'mal misqala dzarratin, siapa yang mengamalkan ya satu perbuatan baik sebesar biji sawi, yarah, dia akan melihat, ya, tidak akan tersia-siakan, jadi dicatat. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwafikum iyaha. Allah Ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku, inilah ya amalmu, ya, aku pelihara, dicatat amal ini untuk kemudian aku balas secara sempurna balasan atas amalmu. Ya, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairi dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapatkan pada catatan amalnya itu kebaikan, pujilah Allah. Tapi barang siapa mendapatkan sebaliknya, keburukan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Dan mana yang ketiga, fa innallaha bihi alim, Allah mengetahuinya adalah Allah akan membalas dengan sempurna. Jadi setiap kebaikan sekecil apapun itu ada balasannya. Ya, di surat yang tadi, ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan sebesar biji sawi, balasannya ada. Jadi ini tiga maknanya. Ya, apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, apapun, sekecil apapun, Allah tahu. Maksudnya yang pertama, Allah tahu, tidak luput ilmunya, tidak lupa. Kedua, Allah memelihara catatannya, mencatat semua itu. Dan yang ketiga, Allah akan membalas dengan apa? Adil. Nah, kalau kita faham tentang tiga makna ini yang terkandung dalam kalimat wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, maka apa? Kalau kita tahu ini, jangan merasa lemah untuk melakukan kebaikan walaupun sedikit. Tidak akan disia-siakan. Ya, jadi terus amalkan walaupun kecil. Jangan meremehkan, Allah ini cuma amal remeh. Jangan. Seremeh apapun Allah akan memberikan ganjaran. Dan jangan lupa para jamaah sekalian, minimal balasan atas kebaikan yang kita lakukan itu 10 kali lipat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Minimal. Ya, ketika Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana bentuk ganjaran atas kebaikan yang dilakukan seorang hamba, Nabi berkata,
wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan diganjar 10 kali lipat minimal itu. Ila 700 dhi'fin, hingga 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah, hingga pelipat gandaan yang banyak yang hanya Allah yang tahu berapa kalinya. Jadi jangan pernah merasa lemah, karena amalan yang kecil sedikit itu akan berlipat. Nah, itu para jamaah sekalian, faedah terakhir yang kita bisa bahas pada ayat 215. Sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat 216. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang. Maksudnya memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Dan perang itu tidak kau sukai, kau benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu, padahal yang tidak kau sukai itu akibatnya baik untukmu. Dan boleh jadi kau menyukai sesuatu, tetapi akibatnya tidak baik untuk dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedang kalian tidak mengetahuinya. Ayat 216. Baik. Apa faedah dari ayat ini? Yang pertama, ayat ini kalau kita lihat, ayat yang ada diawali dengan kata-kata kutiba, dituliskan atas kalian, diwajibkan. Dan ayat yang semisal ini di surat Al-Baqarah itu ada 4 ayat. Ayat yang semisal ini ada berapa? 4. Yang pertama, Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-ayah. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian al-qisas, ya ini hukum bunuh atas kejahatan pembunuhan. Ya. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah, al-ayah. Diwajibkan ya kepada salah seorang apabila telah datang tanda-tanda kematian pada dirinya, sedang dia meninggalkan harta yang banyak, untuk berwasiat kepada orang tua, kerabat. Ayat yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 183, masyhur. Insyaallah 2 bulan lagi kita sampai. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam, al-ayah. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Dan ayat yang keempat, ayat ini 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Faedah yang kedua para jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat 216 ini kiranya terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Bagian pertama, diwajibkan atas kalian perang, dan yang demikian ini perang ini tidak kalian sukai. Bagian kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau
tidak menyukai sesuatu padahal akibatnya baik, dan boleh jadi kau menyukai sesuatu padahal akibatnya tidak baik. Dan bagian yang ketiga, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang tahu sedang kalian tidak tahu. Nah, jadi tiga bagian ini saling bersambung para jamaah sekalian. Bagian yang pertama, pengabaran akan wajibnya jihad dan jiwa manusia tidak menyukai. Bagian kedua, Allah menjelaskan bahwasanya manusia itu dengan keilmuannya yang sedikit dan sempit, yang terbatas, maka kadang dia menyukai sesuatu yang tidak baik dan menyukai yang tidak baik dan tidak menyukai yang baik. Karena keterbatasan apa? Ilmunya. Dan di bagian yang ketiga, Allah menjelaskan, menegaskan, Allah yang tahu. Artinya apa? Di dalam pensyariatan jihad dan semisalnya, Allah tahu hikmahnya yang kalian tidak tahu. Baik. Faedah ketiga, mari kita bahas bagian pertama dari ayat ini. Bagian pertama itu apa? Diwajibkan atas kalian perang, dan itu tidak kalian sukai. Para jamaah sekalian, di dalam perkara ini, kata-kata kutiba ini, ini artinya diwajibkan. Ya, makanya wajib itu artinya apa? Sesuatu yang kalau dikerjakan pelakunya mendapat pahala, kalau ditinggalkan pelakunya mendapat apa? Dosa. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sehingga apa? Kaitannya dengan jihad ini berarti hukumnya apa? Wajib. Dan di dalam sejarah tarikh tasyri' jihad, ini pensyariatan jihad, itu jihad itu mengalami 4 tahapan. Jadi tidak ujuk-ujuk jihad itu wajib, enggak. Dia ada 4 tahapan di dalam pensyariatan apa? Jihad. Yang pertama, dilarang. Al-mana', mamnu'. Di antara ayat yang menunjukkan itu adalah surah Al-Hijr ayat 94. Allah Ta'ala mengatakan, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan kerjakan wahai Muhammad, jelaskan secara terang-terangan apa yang kau diperintahkan untuk menjelaskannya, yaitu agama ini, dan berpalinglah dari orang musyrik. Jangan direken, abaikan saja gangguan mereka. Dan ayat-ayat lain yang semisal. Artinya di awal-awal jihad itu dilarang, mana? Mamnu. Ini tahap pertama. Tahap kedua, diberikan izin. Diberi izin ini berarti artinya apa? Mubah, boleh. Diizinkan itu artinya apa? Mubah. Yang tadinya dilarang dibolehkan, diizinkan. Di antara ayat yang menunjukkan makna itu adalah surah Al-Hajj ayat 39. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan untuk orang-orang yang diperangi, ya, karena sesungguhnya mereka dizalimi, yakni Nabi dan para sahabat, dizalimi orang-orang musyrikin. Ya, yang beriman disiksa, ada yang dibunuh, diboikot, diusir. Diizinkan untuk memerangi mereka karena diperangi lebih dulu. Diizinkan berarti apa? Boleh. Tahap yang ketiga, diperintah untuk membalas. Nah, ini bukan lagi diizinkan, tapi perintah untuk membalas. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah surat Al-Baqarah ayat 190. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, ya ini lebih dulu. Tapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui apa? Batas. Nah, ini diperintah untuk membalas. Dan tahap yang keempat, diwajibkan jihad secara total. Ya, diwajibkan. Di antaranya apa kata para ulama? Ayat ini, Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Dan ayat-ayat yang lain. Nah, berarti para jamaah sekalian, tahapan dalam pensyariatan jihad itu tidak langsung, tapi bertahap. Dari dilarang, diizinkan, dibolehkan, diperintahkan membalas, dan berjihad secara umum. Dan perkara mengenai jihad ini, fikih umumnya, hukum-hukumnya telah kita bahas ketika kita bahas apa? Ayat 190 surat apa? Al-Baqarah. Sudah agak lama. Ya. Sudah agak lama ya. Lumayan panjang. Kita tidak ulang, ya, kita sebutkan secara ringkas saja tahapan-tahapannya. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, masih pada bagian pertama dari ayat ini. Faedah yang ketiga dari bagian pertama ayat 216. Apa yang dimaksud dengan diwajibkan atas kalian jihad perang, ya, dan itu tidak kalian sukai? Apa maksudnya para jamaah sekalian? Apakah artinya para sahabat yang menjadi sasaran ayat ini benci dengan perang atau jihad di jalan Allah? Apa itu yang dimaksud ayat ini? Wa huwa kurhul lakum itu apakah para sahabat itu gak seneng jihad, gak seneng perang di jalan Allah, membela agama Allah? Apa itu maksudnya? Bukan. Ya, sebab ada hadis Nabi mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati dalam keadaan belum pernah berjihad, berperang di jalan Allah, dan belum pernah menginginkan untuk berjihad membela agama Allah, tidak punya kepingin, lempeng-lempeng aja hatinya, tidak punya kecemburuan untuk membela agama Allah dalam perang, dalam jihad, maka matinya di atas cabang kemunafikan. Artinya ada kemiripan dengan orang munafik, karena orang munafik itu tidak senang jihad, tidak senang perang di jalan Allah, karena tidak beriman. Nah, apakah maksud ayat ini? Wa huwa kurhul lakum ini artinya para sahabat seperti ini, hadis ini tidak senang berjihad di jalan Allah. Apa jawabannya para jamaah sekalian? Ada yang tahu? Maksudnya bukan para sahabat itu tidak senang berperang membela agama Allah, tapi maksudnya kurhun di sini, karohah di sini itu ketidaksukaan yang sifatnya tabiat. Sifatnya apa? Tabiat manusia. Kenapa orang berjihad itu gampangannya apa? Setor nyawa. Ya, siapa yang secara tabiat itu ingin setor nyawa? Ada enggak para jamaah sekalian? Tidak ada. Ada enggak orang yang secara tabiat kepingin mati? Tidak ada. Jihad itu membutuhkan dana. Ada enggak yang senang mengeluarkan uangnya yang tanda kutip akan binasa kendaraannya kalau dia naik kuda, dia bawa senjata, mungkin terbunuh, hartanya dirampas, dan dia meninggalkan anak istrinya, teman-temannya, negerinya, mungkin tidak kembali. Secara tabiat tidak ada. Bahkan ketika Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anhuma, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Dan siapa yang tidak suka ketemu Allah, Allah juga tidak suka ketemu dengan dia. Nah, Ibunda Aisyah ini ngerti, beliau cerdas. Ya Rasulullah, karahiyatal maut, maksudnya itu
tidak suka ketemu Allah itu maksudnya mati gitu. Karena maksudnya ketemu Allah itu apa? Mati. Kan tidak mungkin kita ketemu Allah sebelum mati dulu. Maka beliau mengatakan kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, kami semua ini tidak suka mati. Lah ini kan berbahaya. Kalau tidak senang mati berarti Allah tidak senang ketemu dia. Loh gimana ya Rasulullah? Faham yang dimaksud para jemaah sekalian? Hadis itu kan lahirnya begini. Siapa yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Siapa yang tidak senang ketemu Allah, Allah juga tidak senang ketemu dia. Berarti dibenci sama Allah. Nah, Ibunda Aisyah tahu yang dimaksud ketemu Allah itu kematian. Maka beliau berkata, apakah maksudnya ketemu Allah itu meninggal ya Rasul, mati? Sedangkan kami ini ya Rasulullah secara fitrah tidak mau mati. Kulluna, semua kita nakrahul maut. Berarti kita semua tidak disenangi Allah gitu. Gara-gara kita takut mati gitu. Atau tidak mau mati. Kan begitu ya? Betul para jemaah sekalian. Kata Nabi apa? Laisa kadzalik, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba lika Allah fa ahabballahu liqah. Akan tetapi maksudnya apabila orang beriman itu mau mati, ini mau nazak, ini mau mati, malaikat datang memberi kabar gembira apa? Kamu akan dirahmati Allah, mendapat ridha Allah, mendapat surga. Otomatis orang ini senang enggak mati? Senang, karena dia tahu tempatnya di surga, mendapat ridha Allah. Wal kafir, adapun orang kafir, idza busyira bi adabillah wa sakhatihi. Ya, apabila orang kafir ditampakkan, diberitahukan akan mendapat adab Allah, marahnya Allah, karihalika Allah, maka dia tidak mau mati. Maka Allah juga tidak senang dengan dia. Itu maksudnya. Maksudnya para jemaah saya kembali ke tadi. Apakah maksudnya para sahabat tidak senang dengan jihad itu? Artinya tidak senang berjuang di jalan Allah? Bukan. Tetapi yang dimaksud itu jihad perang itu tidak disukai tabiat manusia. Secara fitrah. Tidak ada yang mau mati. Tidak ada yang mau hartanya hancur. Tidak ada yang mau meninggalkan istri anaknya. Itu tabiat. Bukan tidak senang berjuang di jalan Allah ya. Karena barang siapa tidak senang berjuang di jalan Allah dan tidak pernah punya keinginan, matinya di atas cabang kemunafikan. Hati-hati para jemaah sekalian, itu yang dimaksud. Karena itu kita mesti faham. Ini sekali lagi banyak yang salah di sini. Banyak yang salah. Perhatikan baik-baik, ini banyak salah. Bedakan antara ketidaksukaan secara tabiat dengan ketidaksukaan akan syariat Allah, itu beda. Ketidaksukaan yang sifatnya tabiat dengan ketidaksukaan terhadap syariat itu beda. Karena kalau kita kembali kepada hadis Nabi muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan apa? Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Surga itu dihijabi, ditutupi, dikelilingi hal-hal yang tidak disukai. Maksudnya apa ini? Tidak disukai itu ibadah, ketaatan. Apakah berarti artinya orang-orang yang tidak suka dengan yang memiliki surga ini berarti dia tidak suka dengan syariat atau apa? Bukan. Tapi tabiat manusia itu ya berat terhadap adanya perintah agama. Betul apa enggak? Coba nggak usah soro, nggak usah jauh-jauh. Puasa berat enggak? Berat secara tabiat, enggak senang. Jiwa itu inginnya apa? Ya makan, ya minum. Tidak berpuasa. Sholat 5 waktu berat, apalagi cuaca dingin pas subuh, maghrib, isya. Jujur berat tak? Berat. Apalagi pas dagang, saya kalau jujur nggak untung, tipis, berat jujur itu. Sampai ada slogan yang salah ya, tapi tersebar sebagai alasan ya, yang haram ay angel apa meneh sing halal, begitu kan begitu.
sehingga akhirnya membenarkan untuk tidak jujur. Berat. Artinya apa? Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai tabiat. Jadi mengerti para jemaah sekalian ya? Tabiat manusia itu merasa berat dengan adanya perintah. Namanya taklif. Taklif itu pembebanan, berarti ada hal berat, rasa berat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, kembali ke tadi, bedakan antara tidak suka secara tabiat dengan tidak suka dengan syariatnya, itu beda. Saya berikan contoh. Pernah tersebar beberapa tahun lalu, mungkin 10 tahun ke bawah itu. Ada seorang pembicara mengatakan siapa atau perempuan yang tidak mau dipoligami, maka dia membenci syariat. Pernah dengar enggak ini? Wanita yang tidak mau dipoligami, dia membenci syariat. Berdosa dia. Pernah dengar? Pernah dengar? Oh, itu ada videonya itu. Ini tidak benar. Kenapa? Ini kesalahan pemahaman terhadap membedakan antara ketidaksukaan secara tabiat dengan tidak menyukai syariat. Itu beda. Dalilnya ayat ini dan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Seorang perempuan tidak mau dipoligami itu bukan membenci syariat poligami, Pak. Selama dia perempuan yang punya agama ya, yang ngerti agama, tapi dia tidak suka secara tabiat diduakan, betul apa tidak? Sehingga ketidaksukaan dia di poligami tidak mesti melazimkan dia tidak senang atau membenci syariat poligami. Beda ya. Kan banyak tuduhan itu, gara-gara tidak mau dipoligami berarti Anda telah menentang syariat, membenci syariat. Ini kejahilan. Jadi mengerti ya? Rasa berat yang kita lakukan menjalankan syariat itu bukan berarti kita benci syariat, tidak, tapi secara tabiat. Contoh tadi itu, puasa itu berat nggak? Berat. Tapi kita paksa diri kita untuk melakukannya, bukan karena tidak suka dengan syariatnya, tapi secara watak fitrah itu berat tidak makan tidak minum selama setengah hari. Jadi bedakan antara ketidaksukaan secara tabiat dengan tidak suka dengan syariat itu beda sekali. Maka kalau ada perempuan tidak mau dipoligami, bukan berarti dia mengingkari syariat poligami, belum tentu. Hanya dia tidak siap. Poligami hak laki-laki, tidak mau dipoligami hak perempuan. Jadi mengerti ya? Hak laki-laki apa? Berpoligami. Hak perempuan tidak mau dipoligami. Sehingga apabila ada seorang wanita yang kemudian naudzubillah min dzalik, jangan sampai meminta diceraikan gara-gara suaminya poligami, itu jangan diartikan dia benci syariat poligami, bukan. Cuman dia tidak kuat kalau dipoligami, daripada berdosa dia minta dipisah. Dan itu boleh, halal. Sebagaimana laki-laki boleh poligami, wanita boleh menolak dipoligami, itu boleh. Ini sering banyak terjadi kesalahpahaman ya. Bedakan antara tidak suka dipoligami dengan menolak syariat poligami. Hati-hati betul. Jangan sampai kita gampang-gampang menuduh ya, orang itu tidak menyukai syariat hanya gara-gara semacam ini. Contoh lain. Ya, contoh lain nih. Ada orang misalnya, seorang wanita belum siap berhijab yang sempurna. Terus kita katakan, berarti kamu benci dengan syariat pakaian Islam untuk perempuan. Loh enggak, dia hanya berat. Bukan berarti dia benci, bukan. Mungkin dia belum siap. Jadi mengerti ya? Jangan kita tuduh berarti kau benci dengan syariat apa? Islam. Atau apabila seandainya perkara ini itu diperselisihkan hukumnya, ada perempuan memilih tidak bercadar, bagi dia tidak wajib. Atau pakaian tidak harus hitam, warna-warni, lalu kita katakan berarti Anda membenci syariat Islam. Ini ngawur lagi. Sebab cadar itu hukumnya beda pendapat antara yang wajib atau sunnah. Baju hitam itu tidak harus. Jadi jangan dikatakan kalau ada perempuan bajunya tidak hitam lalu dikatakan apa? Membenci syariat. La yakhruju hadal qaul illa min jahil. Ya. La yasdur hadal kalam illa min jahil. Tidak mungkin ini keluar kecuali orang-orang tidak paham. Gampang menuduh.
Lagi misalnya, ada orang musbil, celananya sarungnya di bawah mata kaki. Kita jelaskan ya, yang benar ini ya, akhi. Lalu dia memilih pendapat ulama yang tidak mengharamkan secara mutlak. Kalau kita katakan berarti kau membenci syariat. Bisa begitu? Ini lebih jauh lagi karena ini pilihan. Ulama beda pendapat. Hati-hati ya, menuduh orang membenci syariat itu hati-hati sekali. Tidak bisa membedakan mana tidak sukaan secara tabiat atau tidak menyukai syariat itu. Atau apabila ada beda pendapat dalam satu masalah, itu tidak bisa kita katakan membenci syariat. Jangan begitu. Hati-hati sekali. Nah, apa dalilnya? Ayat ini diantaranya. Para sahabat merasa berat tentang masalah jihad ini, sebagian sahabat. Kenapa? Secara tabiat tidak senang perang itu. Ibaratnya setor nyowong, kan begitu. Dan yang semisal dengan itu. Ini bukan berarti saya mendukung untuk tidak berpoligami, bukan loh ya. Tidak ada kaitan dengan itu. Jadi jangan dianggap saya ini menyalahkan laki-laki yang berpoligami, bukan. Saya ingin menjelaskan duduk permasalahannya secara benar, secara tepat, secara adil. Baik. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, lalu bagaimana caranya apabila agar kita ini tidak merasa berat, kan begitu, terhadap syariat ini, kan begitu ya, dalam kaitan ini jihad. Ya, kalau kita sih memang kalau jihad rata-rata kita ya masih berat ya. Jangan kan jihad ya, sholat aja tepat waktu di masjid aja berat ya, apalagi jihad gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar ketidaksukaan tabiat ini kemudian menjadi suka? Sebab kalau kita melihat para jamaah sekalian, banyak juga orang yang cinta jihad, banyak loh. Ya, termasuk para mujahidin yang ada di Suriah, di Gaza dan tempat lain itu senang dengan jihad, cinta jihad. Mereka mengorbankan apa yang ada pada diri mereka, tidak eman. Apalagi generasi para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Gimana caranya? Maka saya akan menukil ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Ini penting sekali. Dan juga di Ibnu Taimiyah di kitab Al-Ubudiyah, seingat saya, tentang masalah ini. Bagaimana caranya orang itu bisa lepas dari kecenderungan tabiatnya, tidak menyukai sesuatu dari syariat secara tabiat, tapi akhirnya dia menyukainya. Nah, kuncinya di apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, kita akan sebutkan. Beliau mengatakan, wal qalbu fi sayrihi ya ilallahi azza wa jal, dan hati itu di dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala bimanzilati ta'ir, permisalannya seperti seekor burung. Seperti apa seekor apa? Burung. Fal mahabbatu ra'suh ya, wal khawfu war raja janahahu. Rasa cinta itu ibarat kepala burung itu. Perasaan khauf, takut, dan roja, berharap, itu ibarat kedua sayapnya. Jadi beliau misalkan ini 3 pendorong utama orang beramal itu 3. Rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Ini energi manusia, pendorong manusia untuk beramal, yang karenanya dia akan rela melakukan apapun. Pertama apa? Cinta. Kedua rasa takut. Ketiga rasa harap. Nah, beliau misalkan ibarat seekor burung, maka kepalanya burung itu rasa cintanya yang membuat dia bergerak, yang dia melihat sebagai melihat arah. Ada matanya, ada akalnya. Lalu kemudian rasa takut dan rasa harap ini ibarat 2 sayap, kanan dan kiri. Famata salima ar-ra'su ya wal janahan ya, maka ketika kepala burung itu dan 2 sayapnya itu baik-baik saja, sehat, tidak ada gangguan, utuh, fatairu jayidu tiran, maka burung itu akan bisa terbang dengan baik. Kepalanya ada, sehat, sayapnya kanan kiri sehat, dia akan terbang dengan baik, bermanuver ke sana, ke sini, ke atas, ke bawah.
Bagus. Wa mata quti ar-ra's, dan ketika kepalanya terpotong, mata ta'ir, burung itu mati. Ya, wa mata fuqida au udima, ya, al-janahan, dan ketika dua sayapnya terputus, apa yang terjadi? Fahuwa urdatun likulli sha'idin wa kasir, maka dia rentan untuk ditangkap pemburu dan disambar oleh burung-burung pemburu. Maksudnya apa di sini para jamaah sekalian? Dari ucapan beliau ini ketahuilah yang mendorong manusia berbuat itu tiga: rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Kita bahas rasa cinta dulu. Betapa banyak orang itu karena cintanya rela melakukan apapun, betul ya? Bahkan dengan mengorbankan apapun, betul ya? Ketika seorang laki-laki mencintai perempuan, dia rela meninggalkan negerinya yang jauh. Dia rela bekerja siang malam. Untuk apa? Orang dia cintai. Dia rela berkorban apapun untuk mendapatkan cinta wanita yang dia cintai. Betul ya? Bahkan dia rela melawan semua keluarganya demi wanita yang dia cintai. Cinta. Ada orang cintanya dagang, wadah, semua pikirannya, waktunya untuk dagang. Kamu kesel. Ada orang cinta mancing, mancing ini, masya Allah, mancing ini. Ya, pendino mancing, yang diomongkan mancing, rela berdingin-dingin, digigit nyamuk besar-besar, ngantuk karena cinta dengan mancing. Sampai kadang-kadang dia mendahulukan pancingnya atas cinta istrinya. Itu karena cinta. Demikian pula rasa takut, itu mendorong manusia untuk melakukan sesuatu agar dia selamat dari yang dia takuti. Beda banyak Pak, contoh saja konkret yang biasa kita tahu. Ada orang senengannya makan yang enak-enak, sate, gulai, rawon yang berdaging berlemak. Suatu saat dia sakit, dia katakan ini sakit parah ini Pak, bahaya ini, sampai stroke ya. Sampai kepingin sembuh, tidak seperti orang-orang ini Pak, stroke, tinggalkan semua itu. Dia tinggalkan tidak makan yang dia suka itu? Dia tinggalkan karena takut. Begitu jalan sama-sama, mampirlah waktunya makan ya. Ada rawon, ada soto, ada gulai. Ayo tak bosi, terserah sepurane deh, mandek. Kenapa? Dia takut. Demikian pula rasa harap itu energi manusia untuk mendapatkan sesuatu tadi itu. Udah jauh-jauh. Panjenengan yang kerja, mau dagang, mau ikut orang, kenapa berangkat pagi-pagi Pak? Kok tidak di rumah saja? Kok capek-capek, masih ngantuk, masih pagi kok berangkat? Kenapa? Karena berharap dapat rezeki. Itu yang membuat apa? Seseorang itu mau berangkat pagi-pagi Pak. Coba kalau tidak jelas ya, mau berangkat pagi-pagi, padahal tidak punya kantor dia, tidak kerja, berangkat pagi-pagi tapi tidak jelas, tidak mau. Jadi tiga hal ini, rasa cinta, rasa takut, rasa harap ini energi yang menggerakkan manusia untuk beramal. Semakin kuat ketiganya, semakin kuat orang itu beramal. Makanya Ibnu Qayyim memisalkan dengan seekor burung. Cinta itu yang kepalanya, takut dan harap sayap kanan kirinya. Bila ini semua baik, kuat, dia terbang kemanapun. Dia akan beramal meskipun dia apa? Sholat malam dilakoni, khatam Quran dilakoni sama dia. Apalagi Pak, mau jihad sekarang berangkat. Kenapa? Dia ada cinta kepada Allah, ada takut kepada, ada harap kepada Allah. Nanti kita akan hubungkan dengan masalah jihad nanti. Tapi kalau sudah cintanya sudah hilang, harapnya hilang, takutnya hilang, tidak punya energi untuk beramal. Nah, terkait dengan masalah jihad, kalau orang sudah cinta sama Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, maka dia akan mengalahkan kecintaan kepada dirinya sendiri. Allah sudah merintah jihad, berangkat, walaupun dia mati, tahu dia akan mati. Tapi karena ingin dapat cintanya Allah dan cinta dia kepada Allah itu membuat dia itu tidak melihat kepada dirinya sendiri. Sudah al-fana, dia tenggelam dalam cintanya kepada Allah.
atau karena dia takut. Ya, karena barang siapa yang tidak mau berjihad, padahal sudah jelas wajib fardu ain misalnya, maka dia berdosa besar. Di medan perang, dia tahu musuhnya berat, dia mau mundur ini. Waduh, kalau mundur ini namanya apa? Al-firar yaumaz zahfi, ya ini lari pada saat hari peperangan. Dosa besar, binan kabirah. Ancaman neraka, Pak. Ancaman neraka dan murkanya Allah. Tak berani dia. Kenapa? Takut. Rasa takutnya kepada Allah dan siksa Allah melebihi takutnya kepada musuh, sehingga dia anggap musuh ini kecil. Atau rasa harap, dia tahu pahala mati syahid itu besar sekali. Banyak sekali pahalanya orang mati syahid dan sangat agung. Dia masuk surga, Pak, tanpa hisab. Bahkan menurut sebagian riwayat dan sebagian ulama itu mengatakan orang yang mati syahid itu tidak ditanya di kubur. Cukuplah fitnahnya pedang itu yang membahayakan, menakutkan, sehingga tidak perlu ditanya di kubur, jelas. Dan ini pembahasan para ulama, ya ada dalilnya. Luar biasa, Pak. Sehingga dia, demi itu dia mau berperang di jalan Allah. Nah, ini berlaku untuk semua amal selain jihad ya. Baik sholat, baca Quran, sedekah, puasa dan lain. Baik, ini para jamaah sekalian terkait dengan apa makna wa huwa kurhul lakum, tidak suka, benci. Jadi hati-hati ya, hati-hati sekali. Makanya mari kita tumbuhkan cinta kita kepada Allah, kepada Islam ini, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita perlu ketahui apa fadilah keutamaan orang beramal soleh dengan masing-masing amal soleh yang Allah janjikan, dan dahsyatnya neraka kita bayangkan sehingga kita takut. Ya, sehingga dengan setakut itu kita akan beramal dengan sungguh-sungguh. Baik, saya lupa ini, ternyata ini sudah waktunya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan faedah masih ayat 216. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.